Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Selamat datang di YouTube aku ini. Dan buat kamu yang pertama kali kesasar atau terdampar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Thailand dan Nederland. Oke. Buat kamu yang sudah memfollow aku atau subscribe atau mengikuti aku, terima kasih banyak. Banyak cinta buat kamu. Nungguin ya. Oke, semoga kalian semua dan kita semua dalam kondisi sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Hari ini aku mau telling story about apa yang pastinya bukan kasus Subang ya. Kita perhatian kita ke ini ya, ke cerita yang lain aja ya. Ceritanya ini si Baim Wong. Jadi pastikan netizen itu tahu kalau beberapa waktu yang lalu si Baim ini menayangkan sebuah video di mana ada seorang bapak yang kelihatannya sih sedang mengekori atau membuntutin dia gitu kan, menurut klarifikasinya si Baim ini gitu. Nah, bapak itu namanya adalah Bapak Suhut. Kemudian dari video itu banyak sekali akhirnya membuat netizen, tahu kan ya netizen. Jadi netizen ini menjadi ikutan heboh gitu. Karena kan di video itu kan si Baim ini tidak memberikan uang sama si Bapak Suhut itu, karena si bapak ini menurut Baim itu mengikuti dan minta-minta uang semacam itu kayaknya ya. Dan kemudian si Baim malah memberikan uang di depan si bapak itu ke orang-orang yang ojek itu ya. Jadi ke mas-mas itu. Nah, disitulah emosi dari netizen ini menjadi tersentuh gitu. Nah, padahal si Bapak Suhut ini sudah ngomong juga sih. Katanya memang beliau itu dia bilang begini, saya mohon modal untuk dagang buku seperti itu. Tapi dari si Baim, hal itu kan membuat dia ngerasa nggak nyaman diikutin kayak gitu ya. Nah, meskipun si Bapak Suhut ini sudah mengatakan bahwa beliau ini sebenarnya paham banget
kalau Baim melakukan atau menunjukkan sikap seperti itu, barangkali karena si Baim ini capek atau kurang tidur, karena kan sedang menungguin istrinya atau si Paula itu lahiran, iya kan? Nah, beritanya seperti itu. Jadi meskipun si Baim ini sudah mengklarifikasi, tetap saja ya, namanya juga netizen ya, semakin banyak yang berkomentar dan rame-rame juga orang membuat kontennya gitu. Tapi by the way, orang-orang yang membuat kontennya si Baim, bukannya si Madam Sugi juga membuat kontennya si Baim gitu kan. Jadi kenapa sih juga aku mereading artis gitu? Gini, mereading artis itu adalah sebuah figur, sama dengan publik ya, tokoh yang dikagumi, yang diimpikan banyak orang, yang dihargai, sekaligus dibully ya kan. Nah, jadi artis itu kan kalau mereka sedang membuat sebuah karya yang luar biasa, pastinya menjadi sebuah pastikan banyak yang akan mengagumi. Tapi sebaliknya, jika misalkan artis tersebut melakukan sesuatu yang tidak baik atau melakukan narkoba, pasti juga akan dibully. Jadi itulah artis. Kenapa aku membaca artis? Karena artis juga akan menjadi sebuah panutan. Ya, namanya juga public figure ya kan, akan menjadi sorotan, atau kita bisa belajar dari public figure itu. Misalkan kita mengagumi, atau misalkan karyanya bagus, atau dia memenangkan ini dan itu, kita sebagai orang biasa yang bukan artis, yang orang awam, kita juga bisa belajar dari public figure tersebut. Misalkan dia suaranya enak, tapi dulu suaranya tuh cempreng. Kenapa seperti itu? Karena dia belajarnya begini. Kan itu akan menjadi sebuah acuan atau sebagai sebuah panduan buat kita, ya kan? Nah, jadi kenapa aku mereading artis ya? Jadi mari kita masuk ke telling story dari kartu yang sudah aku buka ini. Jadi menceritakan apa? Nah, di sini ada energi yang aku baca. Telling story-nya adalah, kamu harus ingat ya, bahwa kebahagiaan itu pasti satu paket dengan kesedihan. Kesedihan itu bisa masalah, bisa cobaan, dan lain-lain. Intinya, kebahagiaan dan kesedihan adalah satu paket. Remember that, ya. Nah, kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya kan ini, si Baim ini, istrinya si Paula mau lahiran. Bukankah dengan kelahiran anak kedua itu buah dari cinta mereka adalah sebuah anugerah, ya kan? Nah, itu yang tadi aku sebut kebahagiaan. Nah, ternyata kebahagiaan ini satu paket dengan cobaan gitu. Saat ini Baim emang lagi apes aja gitu, lagi apes gitu. Ya memang apa yang dikatakan Bapak Suhud itu benar ya. Beliau sendiri paham kok. Mungkin Baim bersikap seperti itu karena kurang tidur atau capek dan lain-lain ya. Nah, di sini ada kartu lagi yang aku baca. Di sini adalah ini. Jadi telling story-nya adalah, kartu ini mengatakan kepadaku, saat ini kebaikan dari si Baim ini tidak dilihat oleh orang karena kasus Bapak Suhud ini. Kita tahu ya, Baim itu membuat konten apa, dan ia selalu juga membagi-bagi uang, artinya kan membagi-bagi rezeki, ya kan. Ada banyak orang juga beranggapan, oh itu kan cuma cari cuan aja, atau bla 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 bla. Anyway, apapun itu, dalam semua hal, dalam semua masalah atau apapun itu, memang ada dua pendapat ya. Kalau kita berpikirnya negatif, pasti kita akan berpikir
ya pasti dia melakukan itu tendensinya ini agar ia mendapatkan subscriber, agar mendapatkan apa sih, banyak follower atau banyak yang lihat dan apapun itu ya kan. Tapi ada juga orang-orang yang berpendapat kalau kita mengikuti positif, ya itu kan baik, memberi itu kan baik, seperti mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Orang seperti Baim aja menggunakan waktunya untuk berbagi, itu kan pikiran positif. Selalu kan seperti itu di dalam dunia ini, ya kan? Apapun, pun aku seperti ini akan dianggap, oh aku nggak suka dengan pembacaannya karena terlalu bertele-tele. Oh aku nggak suka pembacaannya si Madam Suki itu karena orangnya kemayu dan acting gitu kan. Jadi aku nggak suka. Nah itu hanya pilihan. Jadi terserah aja. Jadi selalu ada dua pendapat. Kita nggak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Nggak mungkin itu, ya. Jadi itu semua adalah pilihan. Nah sekarang di kasus ini atau pas si Baim ini mempunyai masalah dengan Bapak Suhud ini, ya, ini kebaikan dia itu nggak dilihat sama orang, banyak orang. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang unsubscribe seperti itu. Jadi memang itu resikonya ya, resiko banget. Jadi kita sekali lagi nggak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita seperti itu. Kartu berikutnya dari energi ini, telling story-nya adalah sebagian orang kehilangan trust kepada Baim, ya, karena mereka seperti make sure gitu ya, make sure ya benar kan, selama ini Baim itu begini. Nah, kita nggak tahu loh hati seseorang itu, ya. Seperti yang aku tadi bilang, seorang public figure seperti Baim sudah menyempatkan dirinya atau memberikan dirinya atau menyediakan dirinya untuk membagi sebagian rezeki. Itu kan bagus, ya. Tapi ketika dia menghadapi masalah ini, orang bakalan kehilangan trust sama dia, ya. Jadi di mana ada aksi, pasti di situ ada reaksi, ya. Nah, di sini ada energi lain yang aku baca di dua kartu ini. Jadi telling story-nya apa? Telling story-nya adalah ini. Di setiap masalah ada orang-orang yang akan mengambil sebuah kesempatan, ya. Entah mereka akan membuat sebuah konten, ya, yang sekarang ini tiba-tiba banyak aja orang yang berbondong-bondong gitu loh, membuat konten atau berbondong-bondong pengen bantuin. Tiba-tiba saja banyak orang yang berbondong-bondong ingin membantu Bapak Suhud, ya. Terus ya itu bagus sih, menurut aku bagus gitu. Tapi bukankah ada banyak lagi bapak seperti Bapak Suhud ini di luar sana yang tidak diliput oleh kamera? Bapak Suhud ini sudah banyak yang membantu loh, ya, kita tahu sendiri, dan aku nggak mau menyebutkan artis siapa aja yang memberikan bantuan atau memberikan perhatian kepada Bapak Suhud. Nah, ini bakalan akan diikuti oleh banyak orang. Itu bagus. Tetapi jangan kita menutup mata dengan orang-orang lain yang seperti Bapak Suhud ini yang tidak diliput oleh kamera. You know what I mean, ya. Janganlah masalah ini dibuat sebagai satu kesempatan atau caper, cari perhatian, supaya kita juga mau dipandang orang baik gitu, ya. Karena Tuhan itu akan melihat hati kita loh, ya, bukan melihat sesuatu yang maksudnya dilihat orang itu baik, tetapi ternyata kita tendensi atau ternyata kita mau menjatuhkan orang tersebut.
ya. Itu mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang ketika kita menolong, ya udah menolong aja, ya. Menolong, barangkali kita nanti ketemu orang-orang seperti Bapak Suhud ini. Nah, kebetulan ini Bapak Suhud ada di depan kamera, ya. Energi yang aku baca, ternyata video yang dia buat sendiri itu sama sekali di luar dari prediksi dia. Ternyata apa yang dia buat itu nggak sesuai dengan gambaran dia ketika dia berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah contoh gitu kan. Ternyata di sini emosi netizen sudah mulai terpancing dan menutup kebaikan si Baim selama ini, ya. Kalau menurut aku ini semacam jadi apesnya Boim di sini kalau aku lihat, karena nggak semua hal itu bisa masuk ke kamera, ya. Jadi itu sebenarnya adalah pelajaran loh buat kita semua, bahwa nggak semua hal dalam kehidupan ini bisa di videoin, nggak bisa dimasukkan ke video, ya. Karena sekali lagi bahwa untuk membuat video itu memang nggak mudah. Seperti kayak gini aja lah, aku membuat itu, mengedit itu berkali-kali, dan aku membuat video itu kadang seharian. Kalian bayangkan ya, untuk ngomong kayak gini, untuk berapa video, misalnya aku buat 5 video atau 4 video, itu seharian. Dan aku mempersiapkannya 2 jam sebelumnya, ya. Jadi makanya aku seperti ini, ya, karena aku sedang membranding diriku, ya. Aku bisa aja biasa aja gitu loh, atau dengan penampilan yang biasa aja gitu loh, tapi ya this is me gitu loh. Aku adalah orang yang memiliki kepribadian yang bebas, mengekspresikan apa yang aku mau, ya. Nggak harus aku jadi artis. Jadi aku dulu juga sebelum aku ke luar negeri, untuk tinggal di 2 negara itu susah loh ya. Apalagi ini di Nederland dan di Thailand itu susah banget. Jadi sebelumnya aku juga sudah berkecimpung di dunia artis, di sinetron. Jadi kalau ada yang berpendapat, itu Madam Suki, lihat penampilannya seperti itu, bukannya dia mau tapi malah kepengen jadi artis. Artis itu apa sih? Artis itu kan seniman, Cin, ya kan? Emangnya kita nggak boleh jadi seniman, ya? Lihat tuh, ya, orang-orang yang di YouTube atau di IG, mereka dengan dengan talenta mereka, akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa nggak harus menjadi artis, ya. Oke, back again. Jadi ini adalah sebuah learn buat kita semua, bahwa semua hal tidak perlu atau kita perlukan untuk nggak semuanya masuk ke video, ya. Ya, akhirnya inilah yang akan terjadi. Oke, tapi seiring waktu, Baim, ya, percayalah bahwa apa yang sudah kamu lakukan ini, orang lain yang udah ngefans sama kamu, udah tahu pribadi kamu, nggak akan pernah nggak akan pernah kehilangan kepercayaan kepada kamu, ya. Jadi masalah ini ya akan hilang begitu aja, akan hilang lah, ya. Jadi ini nggak permanen masalah ini. Jadi don't worry. Seperti yang aku bilang bahwa emosi itu memang sebuah luapan yang luar biasa, ya. Emosi itu bisa meledak, emosi itu bisa meruntuhkan hati orang, dan juga emosi itu sangat berbahaya jika kita nggak bisa mengendalikannya. Aku mendengarkan beberapa orang, ya, atau ya mungkin di konten-konten juga, ya, ada beberapa YouTuber atau beberapa orang yang membuat konten, ya, video kreatif kayak gini, kemudian diserang oleh netizen, ya. Kemudian mereka mengakhiri hidupnya alias bunuh diri, ya. Makanya buat netizen,
hati-hati untuk memberikan atau membuat satu komentar-komentar ya. Karena apa? Karena apa yang kamu tulis itu akan stick, akan melekat di dalam ingatan orang tersebut. Jika orang tersebut mengakhiri hidupnya, apakah kamu atau kalian yang melakukan itu, apakah kita menjadi orang atau bagian penyebab dari orang yang bunuh diri tersebut? Hati-hati makanya ya. Kalau aku sih nggak masalah netizen datang begini-begini, aku akan memberikan komentarku yang paling friendly, ya kan? Kalau komentar-komentar itu tiba-tiba menghilang, bukan aku yang menghapusnya, tapi mereka sendiri. Ya. Oke, jadi ada satu analogi. Analoginya adalah ada orang yang akan masuk ke restoran atau warung ya. Orang tersebut tidak membeli. Ya. Orang tersebut tidak berniat untuk membeli atau sudah duduk di warung tersebut melihat menunya. Nah, kemudian orang tersebut nggak beli, udah nungguin mungkin 10 menit atau 5 menit ya kan, karena tukang warungnya sibuk ya. Terus dia merasa bosen, udah deh gua nggak pergi. Tapi kemudian sebelum dia pergi, dia meludah di situ ya. Jadi perumpamaan ini, analogi ini aku berikan kepada netizen yang datang ke konten atau ke YouTube orang, kemudian mereka berpikir ini jelek atau apa, nggak sesuai dengan aku, kemudian dia nitip meludah di sana atau membuang sampah atau membuang kotoran. Menurut Anda bagaimana? Jadi analogi aku ini bisa diterima ya. Jadi kalau kalian misalkan nggak suka dengan konten orang ya, nggak suka dengan konten aku, nggak usah dilihat ya, karena itu nggak sesuai dengan kamu dan it's not for you ya. Kalau nggak buat kamu, it's not for you ya, jangan meluangkan waktu kamu atau menghabiskan waktu kamu di sana, apalagi sampai kepo-kepoin gitu kan. Next time aku ini ya bacain ya komentar lucu-lucu dari para netizen. Oke, jadi begitu aja. Jadi seperti yang tadi aku bilang bahwa emosi itu adalah sesuatu yang berbahaya jika kita tidak bisa mengendalikan diri. Buat kamu yang misalkan punya emosi-emosi yang tadi aku katakan, emosi-emosi yang suka sedih, suka khawatir, suka cemas, insecure, atau nggak bisa nolakkan, atau apapun itu, kamu harus lebih ngerti sekarang dengan emosi kamu, karena itu merupakan bagian dari kesehatan mental kita, ya. Atau kamu yang punya masalah dan pengen tahu masalah kamu ini atau solusinya, silakan untuk menghubungi aku. Caranya gimana? Caranya lihat di deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi tanya Mbak Google ya. Nah, di deskripsi itu ada email aku, ada nomor telepon aku, ada IG aku. Dan buat teman-teman yang mau ikuti Madam Suki di IG aku, ya silakan aja. Finally, send love and like